Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa ading bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik subhanaka la ya'tuka min kulli fajjin amik subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakati wa asrari fidril aqal. Allahumma syahil lana kutuba kullaha. Adik-adik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad mempunyai gelar yaitu sebagai kafatalinas. Jadi Allah Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun Nas, Tuhan manusia. Nabi Muhammad sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, atau kafatalinas, sebagai manusia yang diutus kepada seluruh makhluk, seluruh kalangan manusia, yang hitam, yang putih, yang kaya, yang miskin, dimanapun Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutusnya engkau Nabi Muhammad kecuali, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kemudian diberikan kitab apa Pak Ustadz? Kitabnya kitab Al-Quran sebagai hudal linnas, bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Dari umat yang dilahirkan di zaman Nabi sampai sekarang, ya, maka menjadi umatnya Nabi Muhammad yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Baru umatnya Nabi Muhammad mempunyai gelar apa? Gelarnya sebagai apa? Sebagai ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Artinya umat yang diberikan tugas mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka punya gelar apa? Khairul ummah, sebaik-baik umat. Ya, ingat-ingat Allah sebagai apa tadi?
Rabbun nas, Tuhan manusia. Nabi Muhammad sebagai apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan sebagai kafatal linnas, diutus bagi seluruh manusia. Al-Quran sebagai hudal linnas, baru yang terakhir umatnya sebagai khairul ummah, yaitu ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang diutus untuk kepada membawa kebaikan, mencegah keburukan, dan menganjurkan kepada kebaikan kepada seluruh umat. Maka semua para nabi merasa apa? Merasa cemburu, dicemburui oleh umat-umat terdahulu, pengen jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, maka patut bersyukur. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Syekh Muhammad Faqih As-Samarqandi menyampaikan beberapa hadis Nabi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala akrama hadhil ummah, telah memuliakan umat ini, bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Jadi ada 5 kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad akan masuk surga terlebih dahulu daripada umatnya. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Baru setelah itu umat-umat yang lainnya. Diharamkan surga bagi nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Nabi Muhammad lahir ke dunianya paling akhir, tapi masuk surganya paling awal. Baru habis itu Nabi Muhammad masuk surga, baru para nabi masuk surga. Kemudian setelah itu siapa? Umat-umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad masuk surga, setelah itu baru umat-umat terdahulu. Maka sangat dicemburui. Maka ada 5 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Diingat baik-baik ya. 1. Khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbaru. Khalaqa, Allah telah menciptakan hum, kepada umat Nabi Muhammad. Du'afa'a, mereka dalam keadaan lemah-lemah. Ya, dalam keadaan lemah-lemah, tidak seperti dulu umat-umat terdahulu. Kaum Ad, ya, kaum Samud, umat-umat terdahulu sampai membuat rumahnya dari apa? Membuat rumah dari gunung dipahat. Ya, lihat sampai sekarang ada kaum peninggalan kaum Samud dan kaum Ad. Ya, banyak yang kaum Ad itu sampai gunung-gunung dipahat jadi rumah. Saking badannya gede. Kalau mereka ingin nyabut nyabut pohon kelapa, cukup sama 1 tangan aja udah kecabut. Saking kuatnya kaum terdahulu, apalagi suku Kipti. Ya, di Mesir itu Nabi Musa termasuk suku Kipti. 1 kali pukul orang langsung mati. Saking hebatnya suku Kipti, termasuk kekuatannya Nabi Musa. Jadi kuat-kuat orang dulu. Tapi umat Nabi Muhammad lemah-lemah, ya. Supaya apa? Hatta la yatakabbaru, supaya mereka semua tidak sombong. Ya,
senantiasa rendah diri, rendah hati. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, orang yang banyak mengalah. Padahal kekuatan Rasulullah itu sebanding dengan 10 bahkan 11 orang laki-laki kekuatannya. Bahkan ada yang mengatakan sebanding dengan 100 orang laki-laki kuatnya Nabi Muhammad. Gagah walaupun terkenal sebagai nabi yang penyayang. Yang kedua, khalaqahum shighara. Allah telah menciptakan umat Muhammad shighara, kecil-kecil. Ya, fi anfusihim, di dalam jiwa mereka, diri mereka, badan mereka, hatta takuna mu'natut ta'am wasyarab wasyab alaihim aqalla, sehingga menjadikan biaya makan dan minum serta pakaian mereka itu lebih sedikit. Maka diciptakannya kecil-kecil. Nabi Adam aja sampai 60 meter. Ya. Bahkan kita lihat sampai sekarang ada umat-umat Nabi Muhammad, contoh seperti di barat sana ada yang tingginya sampai 1 meter lebih tinggi-tinggi. Di kita semakin kecil, semakin ke sana. Dulu saya kelas SD nggak seperti tinggi-tinggi, ya. Tapi sekarang tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Ya. Itu adalah ciri umat Nabi Muhammad. Diciptakan kecil-kecil supaya Pak Ustadz, supaya cukup. Kalau semakin gede, lambungnya semakin gede, berarti makannya juga semakin gede. Maka diciptakannya cuma sedikit saja. Minumannya juga sama, bajunya juga sama. Sampai bajunya saja coba kita lihat ya, di zaman Nabi Muhammad baju-bajunya itu sampai di museum itu bajunya gede-gede. Sedangkan kita kecil-kecil. Coba kalau sekarang badan kita gede-gede, umat Nabi Muhammad, tiap tahun kita harus bikin rumah. Tambah tinggi rumahnya, dirombak. Gedein lagi pintunya, tinggiin. Semakin gede rumah kita. Ya, karena tingginya juga semakin bertambah. Bajunya semakin gede, tapi diciptakan kecil-kecil, ya enggak nambah-nambah segini aja. Bajunya juga paling juga nambah sedikit, ya kan. Nah, ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Diciptakan dalam keadaan kecil-kecil supaya biaya buat pakaiannya sedikit, makan minumnya sedikit, buat rumah juga cukup. Coba kalau semakin gede, wah, bisa-bisa kita harus bongkar rumah setiap tahun. Karena tubuh kita bertambah tinggi. Yang ketiga, ja'ala umrohum qasira hatta takuna dunubuhum aqalla. Ja'ala umrohum, Allah telah menjadikan umur umat Nabi Muhammad qasiron, pendek-pendek. Hatta takuna dunubuhum aqalla, sehingga menjadikan dosa-dosa mereka itu lebih sedikit. Nabi SAW telah menyampaikan di dalam hadisnya, mu'tarakul manaya bainas sitin wasab'in. Hampir saja mu'tarakul manaya, ya. Mu'tarakul manaya bainas sitin wasab'in. Kira-kira umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur Nabi Muhammad berapa tahun meninggal? 63 tahun. Berapa tahun? 63 tahun. Berapa tahun? Umur Nabi Muhammad ketika meninggal 63 tahun. Maka umatnya tidak kurang, tidak lebih dari 60
tahun. Rata-rata 63 tahun, paling 70, 80, paling 100 ya. Umurnya tidak jauh dari umur nabinya. Maka tadi meninggalnya tidak jauh dari itu. Karena Nabi Muhammad meninggal 63 tahun. Buat apa Pak Ustadz kok tambah pendek umurnya? Dulu panjang sekarang tambah pendek ya kan? Bahkan sekarang banyak yang 40 sudah meninggal, 30 sudah meninggal. Supaya apa? Hatta takuna dunubuhum aqalla. Biar dosa-dosanya sedikit. Ya kan? Semakin pendek umurnya semakin sedikit. Baliknya umur berapa? 15 tahun atau 15 sampai 17 tahun ya. 14 tahun udah balik, 15 tahun ya. 15 tahun sekarang 13 tahun juga udah pada balik, udah mimpi. Ya, 15 tahun sampai berapa? 60 tahun. Cuman berapa tahun coba? Baliknya berarti berapa tahun? Yang dihitung itunya. Berapa tahun? 45 tahun, benar. 45 tahun. Jadi cuma 45 tahun yang dihitung dosanya. Coba kalau umurnya panjang, dosanya semakin banyak. Maka dijadikan oleh Allah lebih sedikit umurnya, lebih pendek supaya dosanya lebih sedikit. Antum insyaallah ya. Yang kelima, yang keempat ya. Ja'alahum fuqara'a yakuna hisabuhum fil akhirati aqalla. Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad fakir-fakir, miskin-miskin, sehingga menjadikan hisab mereka di akhirat lebih sedikit ya. Fakir-fakir, orang yang kaya, orang miskin lebih dulu, 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya masuk surganya. Jadi kalau kita gak punya apa-apa, orang miskin harus bangga. Karena apa? Akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Allahumma ja'alni miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku menjadi orang yang miskin. Ya. Kemudian wahsyurni fi jumratil masakin. Dan utuslah aku, golongkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Ingin dijadikan orang miskin, dihidupkan sama orang miskin, dimasukkan ke surga bersama dengan orang-orang miskin. Dikumpulkan fi jumratil masakin, dengan golongan orang-orang miskin. Coba bayangin. Pernah gak kita doa begitu? Takut doanya juga ya. Mintanya minta kaya, bukan minta miskin. Padahal Nabi berdoa supaya dijadikan orang miskin. Ketika malaikat menawari Nabi Muhammad dengan gunung Uhud, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Lebih baik aku sehari kenyang, sehari lapar, dan aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi hisabnya dikit ya. Coba kalau kaya banyak, antum punya mobil 2, berarti hisabnya 2. Punya rumah 2, berarti rumahnya 2. Pakaiannya banyak, dihisab satu-satu lama. Ini buat apa? Ini buat lama. Orang miskin mau ditanya mobil gak punya, rumah sederhana, pakaian sedikit, harta gak punya, udah masuk surga cepat. Lebih cepat masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Abdurrahman bin Auf tahu, seorang sahabat Nabi yang terkaya, masuk surganya sambil merangkak. Tahu merangkak?
sambil ngerondang berangkat tahu, itu masuk surganya sambil begitu. Itu orang kaya yang apa? Yang dermawan. Kalau yang pelit mah nggak bakalan begitu, ya. Ini orang soleh, orang yang sahabat Rasulullah masuk surganya dalam keadaan merangkak. Tapi orang-orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Pak Ustadz, kalau begitu saya jadi orang miskin? Ya enggak. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau dikasih harta kekayaan, jadilah orang ahli sodakoh. Allahumma ja'alna min ahli sodakoh. Jadi kalau kita bisa diberi kelebihan harta, jadilah jadi orang ahli sodakoh. Tapi kalau kita jadikan orang yang miskin, yang fakir, tidak punya apa-apa, jadilah orang yang qanaah. Apa Pak Ustadz qanaah? Menerima apa adanya. Makan sama tahu cuman disiram pakai air tetap qanaah. Alhamdulillah bisa makan. Coba saudara-saudara kita di Palestina sekarang, mereka makan campur darah. Mereka makan tidak makan nasi, kelaparan. Kita masih bersyukur, ya. Maka kita syukuri, walaupun sama kerupuk, walaupun sama garam, kita syukuri masih bisa makan. Itulah hamba-hamba yang apa? Yang qanaah, menerima apa ada. Ketika ada makan enak, bersyukur, alhamdulillah Allah berikan nikmat yang banyak. Ketika sedikit, bersabar, qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir, ja'alahum akhirul umam hatta yakuna baqa'uhum bil qabri aqallah. Allah menjadikan mereka umat akhir zaman, umat yang terakhir, sehingga menjadikan mereka kekal di dalam kuburnya sedikit. Jadi tinggal di kubur cuman apa? Cuman berapa tahun saja. Bahasanya ya. Coba umat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang lama sekali di alam kubur. Tapi umatnya Nabi Muhammad sebentar saja. Ya, keburu nanti dibangkitkan sebentar saja di alam kuburnya. Maka itulah dijadikannya akhirul umam. Paling terakhir kita diciptakan umat Nabi Muhammad, paling pertama masuk surga. Maka jadilah umat Nabi Muhammad yang mencintai, mahabbah, ya. Man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah adik-adik ini sudah menjalankan sunnah Rasul, menuntut ilmu, ya, mengamalkan sunnah-sunnah, menghafal hadis. Cung yang udah hafal berapa hadis? Yang paling banyak berapa? 20 lebih, 27. Pinter. Cung yang udah lebih? Belum, baru 27. Alhamdulillah, ya. Adik-adik yang tadi belum terus, ya, menghafal hadis, niat mengamalkan, yaitu tadi dengan niat kita ingin menghidupkan sunnah Rasul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita sama-sama untuk apa? Untuk berdoa dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang paling mulia adalah hubbut ta'dim, yaitu cinta mengagungkan, cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengagungkan. Itulah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mutaba'atir rasul qaulan wa fi'lan, ya.
Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, baik secara qaul atau secara fi'lun atau secara tikror, dan dijadikan sebagai umat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.